Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang menjelang sore. Selamat bergabung kembali dengan Bali Hidden Channel. Sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga selalu terlimpahkan rezeki yang berkah, mendapatkan keselamatan jiwa dan raga, serta tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, marilah kita mencoba untuk menguak sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Singosari, yang saya ambil dari artikel Wikipedia, ensiklopedia bebas ya. Oke, kita mulai saja. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi, yang didirikan oleh Sri Rangga Rajasa atau biasa disebut dengan Ken Arok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Angrok atau Ken Arok 1222 sampai 1227, yang sekaligus merupakan pendiri Wangsa Rajasa. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama resmi dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Kata Singasari sendiri merupakan nama ibu kota dari Kerajaan Tumapel yang dirubah namanya pada tahun 1254 oleh Raja Wisnuwardana dari nama sebelumnya, yaitu Kutaraja, bersamaan dengan pengangkatan Kertanegara sebagai Yuwaraja atau sebagai putra mahkota di Kadiri, menurut berita dari Prasasti Mula Malurung 1255 Masehi. Perihal ini Kakawin Nagara Kretagama 1365 Masehi mencatat pergantian nama ini diikuti oleh rakyat dari Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala. Pada tahun 1406 Masehi, menurut catatan Ming Silu yang diterjemahkan oleh Willem Peter Groenewald, utusan dari Tiongkok, Yongle, memerintahkan Cheng Ho untuk mengunjungi dua kerajaan yang ada di Jawa, yaitu Raja bagian Barat Tumapan dan kepada Raja bagian Timur Putlingtaha atau Ilingdaha yang saat itu sedang berperang. Pada awalnya Jean Joseph Maria Amiot dan Gustav Schlegel berpendapat bahwa nama kerajaan ini dianggap sebagai Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi Reinhold Ross berpendapat bahwa dengan lokasinya yang dekat dengan sungai yang berada di selatan Madura, kemungkinan besar kerajaan ini tidak jauh dari Majapahit. Penyebutan ini pun diulang saat mencatat pengiriman utusan ke Tiongkok pada tahun 1460 dan 1465 yang dilakukan oleh Giriswardhana, yang seperti yang dilakukan pada Wikramawardhana pada tahun 1403 untuk merujuk kerajaan yang berlokasi di wilayah Jawa Timur yang dahulunya dikuasai oleh Singasari sebelum Majapahit berkuasa pada tahun 1293 Masehi. Pendiri kerajaan Ken Arok berdasarkan Pararaton. Di sini diterangkan bahwa ada sebuah perebutan gelar aku dari Tunggul Ametung. Pararaton sendiri sebagai dianggap sumber bermasalah karena terlalu banyak memuat kisah dari Ken Arok
yang memuat kisah-kisah mitos terkait dirinya. Namun, karena sumber ini memuat setiap cerita berdasarkan tanggal, maka ada hal yang masih bisa dijadikan referensi. Berdasarkan sumber ini, Ken Arok merupakan anak dari hubungan antara Brahma dan Ken Endok yang merupakan istri dari Gajah Para. Kebiasaannya berjudi membuat ibu dan ayah angkatnya yang bernama Lembong bangkrut. Akhirnya dia bekerja pada seorang kepala sebuah pertapaan sebagai pengembala kerbau di Lebak. Tetapi dia menghilangkan kerbau tersebut sehingga dituntut ganti rugi atas anjuran dari kedua orang tuanya yang berkemungkinan akan dijadikan budak bila Ken Arok tidak melarikan diri. Maka ia pun melarikan diri dari tempat tersebut ke Kapundungan. Karena tidak kunjung menemukan tempat beristirahat, dia pun melarikan diri hingga ke daerah Gunung Kawi. Selama pelarian, Ken Arok terkenal melakukan perampokan, penculikan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan dirinya menjadi buronan dari Kerajaan Kadiri. Pelarian ini membawanya dalam perjalanan hingga Gunung Lejar atas saran dari para dewata untuk keluar dari pencarian. Pada lokasi inilah para dewata sedang mengadakan rapat dan Batara Guru menasbihkan ia menjadi raja dari Jawa. Selain dari Batara Guru, Brahma juga memerintahkan Lopgawe yang merupakan seorang Brahmana dari India untuk mencari Ken Arok yang dipercaya sebagai jelmaan dari Wisnu di tempat perjudian. Atas perantara Lopgawe, Ken Arok dapat mengabdi kepada seorang aku yang saat itu memimpin wilayah Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Ken Arok bekerja sebagai tukang kebun di Taman Boboji. Lokasi inilah yang menjadi lokasi saat ia melihat Ken Dedes yang tersingkap pakaiannya yang menunjukkan betis, paha, dan bahkan vaginanya yang disamarkan dengan menyebutnya sebagai rahasia. Setelah melihat hal itu, Ken Arok pulang dan menceritakan peristiwa ini kepada Lopgawe yang menyebutkan bahwa Dedes adalah sosok yang memiliki perbawa. Karena perbawa inilah Dedes disebut sebagai titisan dari Ardana Riswara yang dipercaya akan membawa keberuntungan kepada siapapun yang menikahinya. Dia juga dipercaya akan melahirkan raja-raja Jawa dari rahimnya. Ucapan Lopgawe membuat Ken Arok berniat untuk membunuh Tunggul Ametung, meskipun niat awalnya dilarang oleh Lopgawe. Ken Arok pun disarankan untuk mengunjungi seorang pandai besi di Lulumbang oleh Bango Samparan yang merupakan ayah angkatnya yang dia temui saat pelarian. Ken Arok memesan keris untuk diselesaikan selama 6 bulan. Meskipun Empu Gandri meminta waktu agar diselesaikan selama setahun. Setelah 5 bulan, keris belum selesai dan masih sedang digerinda. Ken Arok marah dan membunuhnya, yang membuat Gantri mengutuk Ken Arok bahwa keris tersebut akan membunuh 7 orang. Pembunuhan Tunggul Ametung dilakukan dengan memanfaatkan ketertarikan sahabat dari Arok yang bernama Kebo Ijo. Ketertarikan Kebo Ijo bersumber dari bahan keris yang berbahan kayu, cangkring, sehingga Kebo Ijo meminjamnya dan memamerkannya di Tumapel. Karena hal tersebut, masyarakat Tumapel menganggap bahwa keris tersebut merupakan milik Kebo Ijo. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung di malam hari dengan keris tersebut dan meninggalkan kerisnya tertancap di dada. Karena rakyat Tumapel mengetahui bahwa keris tersebut itu milik Kebo Ijo, maka para masyarakat menganggap ia dibunuh oleh Kebo Ijo dan mengeroyok Kebo Ijo hingga tewas. Anak dari Kebo Ijo yang bernama Kebo Randi menangis melihat peristiwa ini dan Ken Arok mengangkatnya menjadi pekatik karena rasa iba. Sesudah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikan Tunggul Ametung sebagai aku
dan menikahi Dedes tanpa ada intervensi dari rakyat dan keluarga Tunggul Ametung. Saat itu Dedes sedang hamil 3 bulan. Anaknya yang bernama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok juga mempunyai 1 istri lagi yang bernama Ken Umang. Bersama Dedes, Arok memiliki 4 orang anak, yaitu Mahesawong Ateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari Ken Umang, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Uregola, dan Dewi Rambu. Berdasarkan Nagara Kretagama, setelah 40 tahun memerintah Tumapel yang berlokasi di Gunung Kawi sejak 1182, Ken Arok yang memakai gelar Sri Ranggah Rajasa melakukan penyerangan ke kerajaan Kadiri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Para raton menceritakan bahwa serangan ini bermula dari perseteruan dari Brahmana dan Kertajaya yang disebutkan dengan nama Prabu Dangdang Gendis. Konflik ini berasal dari perintahnya untuk para Brahma menyembahnya sebagai dewa. Dia berperilaku untuk menyerupai Siwa dengan menancapkan tombak dan duduk di atasnya dalam posisi mudra, sekaligus seperti terlihat memiliki tangan 4 dan mata 3 seperti Siwa. Para Brahma menolak perintah ini dan melarikan diri untuk berlindung dengan Ken Arok. Ken Arok yang saat itu didukung Brahma memerdekakan dirinya dari Kediri yang saat itu masih menjadi vasal dan menyatakan niat untuk kudeta. Ancaman kudeta ini tidak dihiraukan oleh Kertajaya dan menyatakan bahwa hanya Siwa yang dapat mengalahkannya. Karena pernyataan ini, Ken Arok meminta izin ke para Brahmana untuk menyatakan dirinya sebagai Siwa. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada tahun 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya dan kerajaan Panjalu dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Puncak peperangan melawan Kadiri lantas pecah di desa Ganter pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Pada tahun 1253 Masehi, Wisnu Wardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja atau putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan nama kerajaan Singosari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara pada tahun 1255 atas perintah Wisnu Wardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari Ranggah Rajasa karena dalam Nagara Kretagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi 2 sepeninggal Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesawong Ateleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbaya, kemudian Tohjaya. Sementara itu Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnu Wardana. Prasasti itu
juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Saminingrat. Kemudian Kadiri menjadi bawahan kerajaan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kadiri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam Nagara Kretagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai Raja Tumapel. Selain itu, pemberian dalam Negara Kretagama yang menyebut Kertanagara naik tahta pada tahun 1254 juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada tahun 1268 dia bertahta di Singosari. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singosari, yaitu Pararaton dan Kakawin Nagara Kretagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di kerajaan Singosari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya, yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singosari dan berlanjut hingga kerajaan Majapahit. Sedangkan versi Pararaton dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametu dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada tahun 1247 Masehi, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada tahun 1249 Masehi, Anusapati pun tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada. Tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1240 Masehi, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singosari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanagara. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Pararaton. Yang pertama adalah Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi 1222 sampai 1247. Yang kedua Anusapati 1247 sampai 1249. Yang ketiga Tohjaya 1249 sampai 1250. Yang keempat Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Kertanagara 1272 sampai 1292 Masehi. Versi Kakawin Nagara Kretagama. Sementara itu, Nagara Kretagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanagara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti
kesejarahan mereka. Menurut Nagara Kretagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kediri adalah Sri Rangga Rajasa Sang Giri Nata Putra. Rangga Rajasa memiliki putra bernama Anusapati yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada tahun 1248 dan memerintah hingga 1254 Masehi. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanagara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada tahun 1292 Masehi. Kematian Kertanagara oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Nagara Kretagama. 1. Sri Rangga Rajasa Sang Giri Nata Putra 1222 sampai 1227. Yang kedua Anusapati 1227 hingga 1248. Yang ketiga Wisnuwardana 1248 sampai 1254. Yang keempat adalah yang terakhir yaitu Kertanagara 1254 sampai 1292 Masehi. Diagram silsilah di samping ini adalah urutan penguasa dari Wangsa Rajasa yang bersumber dari Pararaton maupun prasasti dan naskah perjuangan. Pemerintahan bersama. Pararaton dan Nagara Kretagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam Pararaton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kadiri yang awalnya terpecah. Wisnuwardana penguasa Tumapel yang merupakan cucu tunggal Ametung Kendedes, sedangkan Narasingamurti penguasa Kadiri adalah cucu Ken Arok dengan Kendedes. Masa kejayaan. Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Tumapel 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti Arca Amogapasa dari Kertanagara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. Nagara Kretagama menyebutkan daerah-daerah bawah Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanagara, antara lain Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Kurun, dan Bakulapura. Wilayah Kerajaan Tumapel juga meliputi Mojokerto, jauh sebelum Majapahit berdiri. Kekuasaan Tumapel di Mojokerto salah satunya dibuktikan dengan Prasasti Gondang. Prasasti Gondang adalah sebuah prasasti in situ, masih di tempat asli, peninggalan Kerajaan Tumapel yang baru ditemukan pada tahun 2017 silam di tengah pesawahan di Dusun Rejoso, daerah Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan pada tahun
1997 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara. Prasasti ini menandakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singosari yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaannya menjadi lemah. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang yang merupakan ipar dan sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan dari Kerajaan Kediri serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanegara dan runtuhnya Kerajaan Tumapel atau Singosari. Setelah runtuhnya Tumapel, Jayakatwang mengangkat dirinya menjadi raja dan membangun kembali Kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat Kerajaan Tumapel pun berakhir. Pararaton, Nagara Kretagama dan Prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya, cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kertanegara, lolos dari maut berkat bantuan Arya Wiraraja, penentang politik Kertagama. Ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Pada tahun 1293 Masehi datang pasukan Mongol datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di Kerajaan Kediri. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Tumapel dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Setelah Kerajaan Tumapel runtuh, status Tumapel berubah menjadi negara bawahan dari Kerajaan Majapahit. Yang paling utama, penguasa Tumapel atau raja bawahan yang memimpin wilayah ini bergelar sebagai Bre Tumapel. Saat itu Bre Tumapel yang pernah menjabat ialah 1. Kertawardhana Dyah Cakradara 1328 sampai 1386. 2. Manggalawardhana 1389 sampai 1427. 3. Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya 1429 sampai 1447 Masehi. Yang keempat, Singawikrama-wardhana Dyah Suraprabawa 1447 sampai 1466 Masehi. Warisan budaya. Kalau dilihat dari warisan budaya, ternyata ini banyak arca ya. Antara lain yaitu arca Amogapasa, arca Dwarapala Singosari, arca Ganesa Boro, arca Ganesa Karangkates, arca Anusapati, arca Wisnuwardana, arca Jokodolog, arca Kendedes. Warisan budaya yang lain adalah candi. Di sini juga terdapat beberapa candi, yaitu Candi Kagenengan, Candi Kidal, Candi Sumberawan, Candi Katang Lumbang, Candi Meleri, Sengat Blitar, Candi Jago, Candi Jawi, dan Candi Singosari. Warisan yang lain prasasti. Prasasti juga di sini banyak. Antara lain yaitu Prasasti Bioro 1249 Masehi, Prasasti Malurung 1255 Masehi, Prasasti Maribong 1264 Masehi, Prasasti Pakiswetan 1266 Masehi, Prasasti Sarwa Dharma 1269 Masehi, Prasasti Sapi Kerep 1275 Masehi, Prasasti Gondang 1275 Masehi,
Prasasti Padang Roco 1286 Masehi, Prasasti Wurare 1289 Masehi, dan Prasasti Camundi 1292 Masehi. Demikian kisah dan sejarah dari Kerajaan Singosari ini. Saya berharap marilah kita bijak dalam memahami sebuah pelajaran berharga ini, karena sejarah, seni, budaya adalah sebuah pengalaman yang berharga yang tercipta dari leluhur-leluhur kita, yaitu leluhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.